Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya, siapa di sini siap untuk belajar Bahasa Indonesia? Boleh angkat tangan? Good job anak-anak. Sebelumnya kita akan berdoa ya, Bapak akan pimpin, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan belajar Bahasa Indonesia. Tuhan Yesus berkati setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami dapat mengerjakan setiap tugas yang Pak Albert berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Nah sekarang Bapak mau mengingatkan peraturan di dalam kelas Bahasa Indonesia. Siapa ingat? Coba. Peraturan yang pertama adalah unmute. Anak-anak bisa unmute ketika anak-anak ingin menyampaikan pendapat atau berbicara. Kemudian yang kedua adalah mute, yaitu mematikan mikrofon ketika Bapak sedang menjelaskan seperti saat ini. Dan yang ketiga adalah open cam, menyalakan kamera supaya Bapak bisa memperhatikan dan melihat apa yang sedang anak-anak kerjakan. Yang keempat adalah alat tulis. Sekarang Bapak mau lihat, semua sudah menyediakan alat tulis, boleh diangkat. Oke, good job anak-anak. Dan yang terakhir adalah tidak boleh makan di kelas Bapak. Kalau ketahuan nanti Bapak akan berikan hukuman buat anak-anak. Jadi nggak boleh makan ya di kelas Bapak. Oke, selanjutnya Bapak mau mereview. Siapa ingat pembelajaran minggu lalu? Coba. Advent, Bapak mau minta Advent coba. Oke, coba gunakan fitur thumbs up. Good job Advent. Kita kemarin belajar tentang 5W plus 1H. Siapa yang ingat? 5W plus 1H itu terdiri dari apa saja? Ya betul sekali Alicia. Yaitu ada when, yaitu kapan, ada where, yaitu di mana, ada who, yaitu siapa, ada what, itu apa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Oke, good job anak-anak. Sekarang kita akan melihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu di bidang kognitif, kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Kemudian, anak-anak juga harus bisa membedakan sumber teks eksplanasi dan ada mencirikan teks eksplanasi, menguraikan struktur teks eksplanasi, dan mempolakan urutan meringkas teks eksplanasi. Psikomotornya adalah membuat desain mind mapping, dan anak-anak akan membuat teks eksplanasi secara tertulis. Nah, sekarang Bapak ada quotes, yaitu di mana hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya, yang diberikan oleh Mahatma Gandhi. Di sini kita bisa tahu bahwa bagaimana kita bisa menghargai waktu yang telah Tuhan berikan. Jika kita diberikan kesempatan untuk tetap hidup, kita harus belajar. Karena belajar adalah suatu proses di mana kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Oke, jadi ingat ya quotes hari ini, dan anak-anak harus terapkan di dalam kehidupan supaya anak-anak rajin dalam belajar. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan mengenai sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti ada sebab yang ada di dalam suatu hal, seperti misalnya fenomena alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, sosial, budaya yang di sekitar kita. Nah, anak-anak baca berita tidak bahwa sedang ada gunung meletus, yaitu Gunung Merapi, sedang erupsi. Anak-anak lah melalui kejadian tersebut, kita bisa melihat apa ya sebabnya dan apa akibat yang akan terjadi seperti itu. Sehingga teks eksplanasi berisikan tentang proses terjadinya suatu kejadian yang mencakup mengapa dan bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi, yaitu dua bagian dari 5W plus 1. Nah, bagian kedua yaitu sumber teks eksplanasi. Kita akan melihat perbedaan dari kedua media yang ada. Sebelumnya, siapa yang tahu media cetak dan media elektronik itu perbedaannya apa?
Coba. Oke, Berkat. Oke, good job Berkat. Jadi media cetak itu media yang di print, yaitu media yang dapat kita pegang dan dapat kita baca secara langsung. Jadi medianya dapat kita gunakan seperti koran, kemudian ada majalah, dan kalau media elektronik itu media yang menghasilkan suara, bisa kita dengarkan dan bisa kita lihat secara langsung. Yaitu ada televisi, ada laptop, dan handphone. Sekarang yang ketiga, ciri teks eksplanasi. Coba anak-anak, apa ya ciri dari teks eksplanasi? Ciri yang pertama adalah terdapat 3 bagian. Coba diperhatikan tabel yang Bapak berikan ya. Yaitu ada bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Kemudian yang kedua ada fakta. Fakta itu pasti ada sumber. Sehingga kita bisa tahu siapa yang menulis kejadian yang ada. Kalau tidak ada sumber berarti tidak dapat dipercaya. Kemudian yang kedua lokasi. Lokasi kejadian. Lokasinya di mana? Masa kita melihat suatu berita, kita nggak tahu lokasinya di mana? Itu bisa jadi itu dia ada. Jadi penulisnya hanya mengarang, bukan suatu kejadian yang secara fakta. Kemudian yang ketiga bukti. Harus ada bukti berupa foto atau berupa orang yang diajak untuk wawancara. Kemudian yang ketiga informatif. Informatif itu yaitu detail, disampaikan secara detail, sistematis, kemudian tidak menghasut. Jadi teks eksplanasi itu nggak boleh menghasut dan tanpa komentar, sehingga tidak dapat orang-orang tuh membenci atau memberikan cacian gitu terhadap teks eksplanasi. Oke, yang selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Coba anak-anak bisa lihat ya. Anak-anak bisa juga mencatat karena hal ini sangat penting. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum sekitar 25%, yaitu berisikan penjelasan umum tentang fenomena dan budaya yang sedang dibahas. Apa, mengapa, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Sehingga di dalam pernyataan umum kita lebih menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Kemudian sebab akibat bagian yang kedua, yaitu menjelaskan sebuah fenomena dan mengapa, menjelaskan bagaimana akibat dari kejadian tersebut. Kita bisa melihat bagaimana proses sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Itu sekitar 25% sama dengan pernyataan umum. Dan bagian yang ketiga adalah interpretasi. Di dalam interpretasi yaitu berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat kita tarik, dapat kita buat dari teks yang telah kita baca. Itu 50%. Nah, sekarang Bapak mau cek dulu. Siapa tahu struktur eksplanasi terbagi menjadi berapa? Oke, Beta berapa? 3. Coba Beta bisa sebutkan apa saja? Oke, yang terakhir kira-kira apa, Beta? Oke, siapa bisa bantu Betania? Coba. Oke, boleh Francisca. Ya, betul sekali. Yang terakhir adalah interpretasi. Good job. Nah, sekarang yaitu bagaimana cara meringkas teks eksplanasi ya. Oke, anak-anak bisa sediakan kertas, alat tulis, kita akan mencoba. Yang pertama adalah menentukan gagasan umum. Ingat anak-anak, gagasan umum itu terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Sekarang kita akan menentukan dulu gagasan umum yang ada. Gagasan umumnya menggunakan apa ya? Deduktif, induktif, atau campuran? Coba. Anak-anak bisa menentukan. Bapak sambil menunggu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Bapak. Oke, sudah anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian meringkas kalimat utama. Di dalam meringkas kalimat utama, anak-anak tidak boleh mengubah makna. Ketika anak-anak mengubah makna, maka maknanya dari berita yang pertama akan menjadi berubah, jadi tidak sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu menulis gagasan umum.
Jadi kan anak-anak sudah menentukan gagasan umum. Sekarang coba gagasan umumnya anak-anak tuliskan dan anak-anak uraikan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Dan yang terakhir adalah menyusun kembali. Jadi anak-anak harus menyusun kembali, membuat teks eksplanasi berdasarkan teksnya yang asli. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kuis. Oke, semuanya sudah siap anak-anak? Oke, kita akan mulai ya. Coba sekarang, coba jelaskan pengertian teks eksplanasi menggunakan bahasa sendiri. Jadi anak-anak coba apa ya teks eksplanasi? Dan anak-anak waktu tersisa 10 detik lagi. Oke, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Oke, sekarang masuk pada bagian yang kedua. Tuliskan pada kolom lembar LKS yang sudah anak-anak sediakan. Coba anak-anak bisa mengisi pada tabel tersebut ya. MC itu yaitu media cetak, ME yaitu media elektronik. Coba anak-anak tuliskan pada kolom tersebut dalam waktu 30 detik. Oke, sisa waktu 10 detik. 3, 2, 1, time's up. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga. Tuliskan 4 ciri teks eksplanasi. Coba 4 ciri teks eksplanasi. Siapa yang ingat coba? Waktu 30 detik ya. Apabila anak-anak memperhatikan, maka anak-anak dapat mengerjakan. Karena nanti ketika anak-anak sudah tahu teorinya anak-anak dapat menerapkannya di dalam praktik yang akan kita lakukan. Oke, waktu habis. Nah, wah, cepat sekali ya, sudah selesai kita kuisnya. Nanti Bapak akan coba cek, nanti anak-anak bisa kirimkan di WhatsApp group. Bapak akan mengecek siapa yang dapat menjawab benar semua, maka Bapak akan berikan hadiah pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian nasi bonus nanti dalam membuat ringkas teks eksplanasi, kita akan tahu bahwa Allah sangat terlibat dalam sejarah, isu-isu global masyarakat, dan kejadian alam. Oleh karena itu, kita dimampukan untuk melihat ceritanya dalam tujuannya. Apa yang dimaksudkan ya kira-kira? Yaitu kita melihat bahwa kehidupan kita merupakan bagian dari ceritanya Tuhan. Alam menciptakan kita, alam semesta, setiap kejadian yang ada seperti kejadian tsunami, gempa bumi, itu merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi merupakan cerita di dalam tujuan alam. Sehingga kita dapat melihat setiap kejadian yang ada dan kita dapat berpikir apa ya sebab akibat dari peristiwa yang terjadi, sehingga di dalam teks eksplanasi kita bisa melihat bahwa Tuhan terlibat di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Oke, jadi apa ya kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, boleh Cinta. Ya, good job Cinta. Terima kasih ya. Berarti apa yang telah disampaikan Cinta, berarti Cinta memahami materi hari ini.
yaitu belajar tentang teks eksplanasi yang merupakan teks yang menjelaskan tentang sebab akibat. Kemudian juga belajar bagaimana tujuan dari teks eksplanasi, yaitu memberikan informasi, sehingga informasi itu berdasarkan fakta dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang terakhir adalah teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta dan terstruktur jelas. Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Oke, good job buat anak-anak semuanya. Nah, sekarang Bapak mau memberikan tugas untuk dilakukan pada sesi asinkronus, yaitu membuat mind mapping tentang urutan teks eksplanasi dengan desain yang kreatif. Boleh diwarnai, boleh nanti anak-anak berikan gambar, boleh bebas, yang penting kreatif ya. Nah, ini contoh dari Bapak, simpel ya. Misalkan satu, yaitu ada gagasan utama, kemudian ada kalimat utama, ada tulisan, ada menyusun kembali. Oke, nanti anak-anak bisa perhatikan, mungkin ini contohnya, nanti anak-anak bisa membuat lebih kreatif lagi. Nah, kemudian ini ada tugas, anak-anak bisa lihat tugasnya yang ada, yaitu tugas bagaimana anak-anak menentukan gagasan utama dan meringkas teks eksplanasi. Jadi ada 3 sumber ya. Yang pertama itu tentang penyebaran virus COVID-19, yang kedua tentang Gunung Merapi yang sedang erupsi, dan yang terakhir adalah mengenai PSBB yang sedang terjadi pada tahun 2020. Nah, ini dikerjakan dan dikumpulkan sebelum kelas dimulai. Berarti hari Kamis depan sebelum jam 7 anak-anak sudah harus mengumpulkan di kelas 1. Oke, anak-anak semuanya sudah paham? Oke. Sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Terima kasih buat anak-anak. Kalian sangat luar biasa. Oke, good job buat kalian semua. Bapak berterima kasih karena kalian semua sudah memperhatikan dengan sangat baik. Sekarang Bapak akan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami selesaikan bahasa Indonesia. Dan kami akan melanjutkan kelas kami di asinkronus. Berkati kami dan mampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas yang ada. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.